Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya pada materi Periodic Style bagian B mempelajari untuk mengembangkan praktik mandiri dan pribadi dari tugas memori atau reproduksi ya. Nah, untuk mengembangkannya dengan menerima umpan balik. Jadi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi Reciprocal Style yang terdiri dari saya sendiri Adinda Fitria dan rekan saya Ferian Furqan. Nah, apa sih Reciprocal Style ini? Jadi, reciprocal style ini adalah suatu gaya mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada temannya sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa kategori. Yang pertama, menurut ahli Moston. Yang kedua, ciri-ciri menurut Moston. Yang ketiga, ada anatomi reciprocal style atau anatomi gaya timbal balik. Yang keempat, ada mekanisme pelaksanaan. Yang kelima, ada contoh. Yang keenam, ada tujuan materi pelajaran. Yang ketujuh, ada tujuan perilaku. Nah, poin pertama, reciprocal style menurut ahli Moston. Menurut Moston, metode mengajar reciprocal style diartikan sebagai gaya mengajar yang menunjukkan hubungan sosial antar teman sebaya dan kondisi untuk memberi umpan balik yang cepat. Selanjutnya, metode reciprocal style mempunyai ciri-ciri pokok dalam pembelajarannya. Seperti yang pertama, kesempatan untuk melakukan pengulangan. Jadi maksudnya di sini seperti mempunyai kesempatan pengulangan praktek dengan observasi secara individu. Lalu yang kedua ada mampu mendiskusikan dengan teman sebaya. Mampu mempraktikkan tugas berdasarkan kondisi-kondisi yang diberikan. Jadi seperti kondisi-kondisi yang diberikan secara umpan balik dari teman sebaya. Yang ketiga ada mampu mendiskusikan dengan teman sebaya. Di sini maksudnya seperti mendiskusikan mengenai aspek yang spesifik dari tugas yang diberikan. Yang keempat, mempelajari bagian-bagian dan urutan, seperti melihat dan memahami bagian urutan dalam melakukan menyelesaikan tugas. Yang kelima, mempraktikkan tugas tanpa guru meminta umpan balik. Jadi, tanpa guru meminta umpan balik atau penjelasan ketika ada kesalahan atau koreksi. Poin 3, anatomi reciprocal style atau anatomi gaya timbal balik. Nah, perhatikan baik-baik dalam anatomi resiprokal ada beberapa tahapan atau beberapa step. Step pertama, sebelum pertemuan atau pre-impact, biasa disebut planning. Keputusan itu ada pada guru. Kemudian step 2, impact atau implementasi. Keputusan itu ada pada pelaku. Nah, selanjutnya step 3, post-impact atau feedback dan assessment. Keputusan itu ada pada pengamat. Kita bahas pre-impact dulu. Pre-impact membuat semua materi pelajaran dan keputusan logistik atau keputusan sebelum dampak untuk mengamati, memberikan umpan balik pribadi atau pasca dampak pada pertanyaan siswa. Jadi pre-impact di sini seperti yang disampaikan tadi bahwa guru itu menyiapkan dan mendesain kartu kriteria untuk digunakan dalam pengamatan oleh pengamat. Lalu ada impact. Peran pelajar adalah pelaku yang melakukan tugas membuat keputusan dari gaya praktik atau keputusan dampak tadi. Impact, tugas utama guru di sini adalah menetapkan peran yang baru dan hubungan baru. Misalnya, memberitahu siswa bahwa tujuan gaya ini yaitu dilakukan secara berpasangan dan belajar memberikan umpan balik pada pasangannya. Kemudian, mengidentifikasi dan menjelaskan bahwa setiap orangnya mempunyai peran seperti pelaku dan pengamat. Setelah itu, menjelaskan bahwa peran pelaku itu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan kriteria yang dibuat guru dan melakukan komunikasi hanya dengan pengamat. Lalu, pengamat memberikan umpan balik kepada pelaku berdasarkan kriteria tadi yang dibuat guru. Maka, perlu diingat, umpan balik ini berdasarkan pada kemampuan pelaku dalam membuat keputusan set impact dan pengamat membuat keputusan dalam post impact. Sampai sini mengenai impact dapat dipahami ya. Selanjutnya post impact.
Pelajar lainnya atau pengamat membuat keputusan yang digeser dalam gaya ini menawarkan umpan balik langsung dan berkelanjutan kepada pelaku tentang kebenaran tugas atau pasca dampak, sambil menggunakan lembar kriteria yang dirancang oleh guru tadi. Jadi maksudnya, karena pengamat harus memenuhi peran keputusan dalam post impact, ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu seperti menerima kriteria untuk penampilan yang benar dari guru. Kemudian, mengamati penampilan pelaku, setelah itu membandingkan dan membedakan menggunakan kriteria yang dibuat guru tadi. Kemudian menyimpulkan dengan benar. Nah, lebih lanjutnya, bisa mengkomunikasikan hasilnya dengan pelaku. Dan umpan balik ini dapat diberikan selama penampilan maupun setelahnya tergantung jenis macam tugasnya. Nah, bisa juga untuk berinisiatif berkomunikasi dengan guru mengenai hasil yang diperoleh tadi dalam memberikan umpan balik. Nah, sampai di sini mengenai post impact dapat dipahami ya. Selanjutnya poin keempat dan seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya Ferian. Terima kasih Mbak Dinda. Selanjutnya, yang keempat ada mekanisme pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaan metode resiprokal menurut Moston. Yang pertama, memberi kesempatan pada proses sosialisasi tertentu untuk saling memberi dan menerima umpan balik dengan teman sebaya. Yang kedua, mengamati kemampuan teman pasangannya, membandingkan, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil dengan teman pasangannya. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara memberi koreksi umpan balik yang tidak mengganggu kelangsungan persahabatan. Yang keempat, mengembangkan kesabaran, toleransi, dan menghargai syarat untuk suksesnya pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kelima, memberikan penghargaan pada yang sukses. Yang keenam, mengembangkan ikatan sosial melalui pelaksanaan tugas. Yang kelima, ada contoh. Guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan passing bola basket just pass, yaitu mengoper bola dengan bola berada di depan dada. Pre-impact. Guru membagi siswa secara berpasangan dengan dibagi menjadi dua, yaitu pelaku dan pengamat dalam melaksanakan tugas tersebut. Pelaku atau impact melakukan chest pass yang dilakukan berpasangan sebanyak masing-masing siswa 7 kali. Pengamat atau post impact mengamati dan menganalisis, membandingkan pelaku terkait proses praktik, kemudian menyimpulkan sesuai dengan kriteria indikator yang diberikan oleh guru. Kriteria atau indikator untuk penilaian, contohnya indikator pengamatan, sikap awal, sikap pelaksanaan, lanjutan, hasil passing, dengan penilaian benar, baik, atau salah kurang. Yang keenam, ada tujuan materi pelajaran. Yang pertama, menginternalisasi materi pokok secara spesifik. Untuk menginternalisasi materi pokok secara spesifik dengan memiliki kesempatan berulang untuk berlatih dengan pengamatan yang ditunjuk. Yang kedua, memvisualisasikan tahapan-tahapan. Memvisualisasikan tahapan-tahapan ada langkah-langkah, urutan, atau detail yang terlibat dalam suatu tugas. Yang ketiga, belajar menggunakan kriteria. Belajar menggunakan kriteria materi pelajaran untuk membandingkan, membedakan, dan menilai kerja. Yang keempat, berlatih mengidentifikasi. Seperti mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan secara cepat atau langsung. Yang kelima, bisa mempraktikkan. Untuk bisa mempraktikkan tugas tanpa didampingi dengan guru. Selanjutnya, yang ketujuh, tujuan perilaku.
Yang pertama, ada meningkatkan hubungan timbal balik. Untuk berlatih keterampilan komunikasi, perilaku, verbal dalam hubungan timbal balik. Yang kedua, keterampilan sosialisasi dan interaksi. Hal ini digunakan untuk memperluas hubungan sosial dalam interaksi. Yang ketiga, belajar menerima feedback. Seperti untuk belajar memberi dan menerima umpan balik dari teman sebaya. Yang keempat, mengembangkan ikatan sosial. Mengembangkan ikatan sosial dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, ada mengembangkan empati. Digunakan untuk mengembangkan empati seperti contoh mengembangkan kesabaran atau perasaan dari rekan seseorang yang berhasil mengembangkan kesabaran, toleransi, dan penerimaan perbedaan dalam kinerja. Yang terakhir ada mempelajari perilaku sosial. Jadi perlu diingat gaya resiprokal atau timbal balik menggunakan lebih banyak pengambilan keputusan oleh siswa dibandingkan dengan gaya komando dan latihan yang lebih didominasi oleh guru. Dengan gaya ini, guru mengembangkan lembar tugas resiprokal yang menjelaskan tugas yang harus dilakukan dan menunjukkan apa yang harus dicari oleh pengamat untuk melihat apakah pelaku pelaksanaan melaksanakan tugas dengan benar. Para siswa adalah pengamat dan bertanggung jawab untuk melihat kinerja teman sekelas mereka dan memberikan umpan balik pada setiap upaya. Lembar tugas timbal balik dapat mencakup gambar dan deskripsi tugas untuk membantu pengamat. Ini juga harus menjelaskan peran pemain dan pengamat, serta memberikan jumlah waktu atau jumlah uji coba yang akan diberikan dalam setiap sesi latihan. Sekian penjelasan tentang gaya mengajar resiprokal dari saya Ferian Furkonfirmansyah dan Adinda Fitria. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.